teman-teman. Nah, balik lagi sama aku nih, Rasya Adam Sidarta dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi tahun 2024. Ya, kali ini kita bakal ngebahas materi di seputaran masih di seputaran probabilitas, teman-teman. Karena tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika ya teman-teman. Jadi dalam video ini aku akan ngebahas materi rentang keyakinan teman-teman. Nah, rentang keyakinan itu kayak gimana sih? Nanti bakal kita bahas lebih lengkap di pembahasan materinya ya teman-teman. Seperti kemarin, enak kan pembahasan materi pakai PPT gitu, seperti aku presentasi gitu ya. Oke, daripada kita berlama-lama di sini, kita lanjut aja ke videonya. Oke, let's go. Nah, oke, kita udah masuk ke pembahasan materinya. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau di sini mau ngebahas estimasi suhu rata-rata start sistem turbin dengan rentang keyakinan. Nah, ini ada namaku, ada nimku, ada prodiku, ada kelasku ya. Kalian baca sendiri aja. Kita lanjut. Kita lanjut sekarang. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini itu adalah memahami konsep rentang keyakinan atau confidence interval. Nah, menerapkan rentang keyakinan dalam analisis suhu operasional turbin, membedakan penggunaan distribusi Z dan T, menginterpretasikan hasil rentang keyakinan, melatih kemampuan menghitung rentang keyakinan, dan yang terakhir menghubungkan konsep statistik dengan penerapan nyata di dunia energi sesuai dengan prodiku, yaitu pembangkit energi teman-teman. Jadi kita cari yang relevan-relevan teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau jelasin sedikit apa sih rentang keyakinan itu. Ini karena tulisannya banyak banget ya, kalian gak usah baca, ini aku jelasin aja. Rentang keyakinan itu merupakan salah satu konsep penting dalam statistik inferensial yang digunakan untuk memperkirakan parameter suatu populasi berdasarkan data sampel. Nah, dalam konteks pembangkit listrik seperti PLTU, rentang keyakinan dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata suhu start turbin berdasarkan pengamatan terbatas, teman-teman. Jadi rentang keyakinan ini lumayan penting ya dalam dunia pembangkit energi. Itu bisa buat menghitung-hitung nilai-nilai yang sangat diperlukan, teman-teman. Nah, lanjut dengan menentukan batas atas dan batas bawah dari rata-rata yang diharapkan. Nah, operator dapat memahami sejauh mana hasil pengamatan mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada teori rentang keyakinan, teman-teman. Di sini ada rumus CI atau confidence interval, teman-teman. Tadi yang udah aku sebutin depan. Untuk min atau rata-rata N lebih kecil dari 30 atau ini menggunakan distribusi tabel T, teman-teman, ya. Jadi misalnya N-nya lebih kecil dari 30 itu menggunakan tabel T. Kalau N-nya lebih besar, misalnya N lebih besar daripada 30 itu menggunakan Z. Nah, jadi gitu ya. Ini ada CI sama dengan X ditambah T kali S atau simpangan baku per akar N, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya 2 ya, teman-teman. Aku tulisin sini deh. Bentar ya. Jadi kita jumlahin 2. CI sama dengan X tambah T dikali S simpangan baku dibagi akar N. Nah, gini. Terus bawahnya X min T S dibagi akar N. Nah, jadi gini teman-teman. Ini tuh ditambah dan dikurang. Jadi 2 nilai ini
kita tambah dan kita kurang itu menghasilkan yang ini adalah batas atas dan yang dikurang adalah batas bawah. Teman-teman. Jadi gitu. Nah, di sini udah dijelasin kalau X ini adalah rata-rata sampel, S merupakan simpangan baku sampel ya teman-teman, simpangan baku sampel. Karena simpangan baku itu ada dua macamnya. Simpangan baku yang seperti ini ya, bentuknya ada yang seperti ini, ada yang S gini. Nah, N itu merupakan ukuran sampel teman-teman. Terus ada T sama dengan nilai dari tabel T. DF sama dengan N-1. Jadinya N-1 adalah hasilnya T. Oke. Lanjut. Kita udah masuk ke soal pembahasannya ya di sini sekarang. Sebuah tim teknisi ingin mengetahui suhu rata-rata start turbin pada unit baru di PLTU. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 12 kali pengukuran suhu dengan hasil rata-rata suhu yaitu X sama dengan 695 derajat Celcius. Simpangan bakunya sama dengan 8 derajat Celcius. Lalu ukuran sampelnya N sama dengan 12. Hitunglah rentang keyakinan 95% untuk suhu rata-rata start turbin tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini aku udah bantu jawabin ya langsung biar gampang. Diketahui X sama dengan 695, S sama dengan 8, N sama dengan 12, DF sama dengan N-1. Jadi 12 dikurang 1 sama dengan 11 ya teman-teman. Terus kita lanjut tingkat keyakinan 95%. Kita pakai dari tabel T yaitu 0,025 sama dengan T 0,025 sama dengan 2201. Nah, 950% ini jadi 0,025 ini teman-teman. Oke. Langsung kita tuliskan aja di sini rumusnya, rumus yang tadi udah aku tampilin ini jangan sampai lupa ya. Ini wajib diketahui. Setidaknya kalian catat lah. Pause dulu, catat. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Kita tulisnya seperti ini. 695 ditambah dan dikurang 2201. Oke. Itu merupakan hasil dari 0,025 dari tabel T-nya ya, yaitu ini. Ini tabel T-nya ini. Dikali S, simpangan bakunya berapa? 8. Oke, benar. Dibagi akar N. Akar N-nya berapa? N-nya 12. Oke, pintar. Sama dengan kita tulisnya seperti ini ya. 8 dibagi akar 12 yaitu 2309. Jadinya kita tuliskan 695 ditambah dan dikurang 2201 dikali 2309. Nah, kita tuliskan seperti ini dulu teman-teman, sama dengannya. Biar lebih gampang ya. Ini jadinya 695 ditambah 5078 695 kurang 5078 teman-teman. Nah, jadinya hasilnya udah ada di sini ya, batas bawahnya atau yang dikurang hasilnya 689,92 derajat Celcius. Batas atas atau yang ditambah hasilnya 700,08 derajat Celcius teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Cara pengerjaan dari soal yang tadi untuk mengetahui rentang keyakinan batas atas dan batas bawah dan batas atasnya teman-teman. Dengan ini kita dapat mengatakan ya kalau 95% keyakinan bahwa suhu rata-rata start turbin berada dalam rentang 689,915 derajat Celcius sampai 700,08 derajat Celcius. Wah, ini kok kenapa besar sekali ya hasilnya atau datanya kenapa besar sekali. Nah, kalau itu
memang di dunia pembangkit energi biasa dari normalnya start turbin emang seperti itu teman-teman, 600 sampai 700 derajat Celcius. Jadi kalian nggak usah bingung kenapa aku masukin datanya besar-besar banget. Nah, jadi sekarang kita lanjut ya. Interpretasi hasil. Dalam analisis suhu start turbin diperoleh interval keyakinan 95% terhadap suhu rata-rata sebesar 689,92 derajat Celcius hingga 700,08 derajat Celcius. Ini berarti bahwa berdasarkan data sampel yang diambil sebanyak ini 12 kali ya. 12 pengamatan, kita dapat mengatakan dengan tingkat keyakinan 95% bahwa suhu rata-rata seluruh populasi start turbin berada di dalam rentang tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, pengambilan sampel dan perhitungan dilakukan berulang kali dalam kondisi serupa. Sekitar 95 dari 100 interval yang dihasilkan akan mencakup nilai rata-rata suhu start yang sebenarnya. Interval ini menjadi tolak ini, tipe ya teman-teman tadi. Tolak ukur seberapa presisi estimasi kita terhadap rata-rata suhu operasional turbin yang ada di pembangkit listrik atau PLTU, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini aku mau kasih lihat visualisasi rentang keyakinan atau grafiknya ya. Sebentar. Ini bisa kita lihat kalau nah, garis hitam putus-putus. Nah ya, mana garis hitam putus-putus? Yang ini, garis hitam putus-putus. Garis hitam putus-putus itu menunjukkan rata-rata suhu yaitu 695 derajat. Rata-ratanya kita dapat 69 derajat. Batas bawahnya, maaf, ini gimana caranya nih? Bentar ya teman-teman, nge-zoom sendiri nih. Nah, sudah. Batas bawahnya kita dapat nih, batas bawah yang garis merah putus-putus adalah 689 ya. Ini 689 yang tadi yang udah kita dapat. Nah, ini batas atasnya. Jadi grafiknya itu sudah sesuai data yang kita buat tadi. Nah, lanjut. Implikasi di dunia energi. Nah, rentang keyakinan itu menilai keandalan sistem di dunia energi, mencegah kegagalan dini, mendukung pengambilan keputusan preventif, dan pengendalian kualitas dan efisiensi operasi, teman-teman. Jadi gitu ya, implikasi rentang keyakinan pada implikasi dunia energi. Jadi kita udah lanjut. Nah, oke, kita udah sampai di slide terakhir ya. Semoga yang menonton ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir pembahasan. Kita udahi sampai sini aja pembahasannya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ciao. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas ya. Tadi kita udah ngebahas materi dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Sebentar. Nah, mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi rentang keyakinan, teman-teman. Gimana? Semoga video tadi bermanfaat buat kalian ya. Semoga video tadi bisa membantu kalian. Terus dan pastinya seperti biasanya, jika kalian ada sanggahan, jika kalian ada cara lain atau pendapat lain, kalian bisa langsung menuju kolom komentar supaya aku bisa lebih tahu lagi. Nah, aku bakal balas komentar-komentar kalian seperti biasanya ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga sehat sentosa semuanya. Oke, sebelum itu seperti biasa, dadah semua, let's go.